Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Mamang Maman di channel Pojok Tani. Di video kali ini seperti biasa di pagi hari melihat perkembangan dari anggur-anggurku. Nah gitu ya, ini salah satu jenis anggur transfigurasi yang kebetulan sedang berbuah. Usianya bahkan saya kurang tahu nih berapa, karena memang pembuahan yang tidak disengaja ya, tapi ya mudah-mudahan ini bisa tumbuh berkembang dengan baik hingga panen yang memuaskan. Teman-teman, jadi di video kali ini saya berbagi, ingin share gitu ya, upaya-upaya bagaimana cara membuat pohon anggur kita ini, terutama buahnya itu terbebas dari pecah-pecah, kemudian burik gitu ya. Nah, apa saja yang harus dilakukan? Teman-teman, memang pemeliharaan anggur itu ya harus kita perhatikan ya, terutama ketika anggur sedang berbuah seperti ini ya teman-teman. Jadi ada banyak ancaman gitu ya yang bisa menyerang anggur kita ketika si anggur ini sedang berbuah seperti ini. Beberapa di antaranya adalah jamur gitu ya, jamur. Kemudian yang kedua adalah serangga. Nah, kedua hal tersebut itu harus kita perhatikan, benar-benar perhatikan, jangan sampai terkena anggur kita. Karena kenapa? Karena kalau misalkan anggur kita diserang oleh jamur ataupun serangga, maka kemungkinan besar anggur kita akan pertumbuhannya, buah anggur kita pertumbuhannya akan terganggu gitu ya teman-teman. Nah, apa saja yang harus dilakukan? Nah, yang pertama, ketika anggur mulai menjadi beri itu, meskipun ada di bawah naungan seperti ini ya, nah tetap kita harus perhatikan, jangan dibiarkan. Kenapa? Karena kadang-kadang ketika si anggur sudah menjadi beri, ada beberapa buah anggur yang bisa saja dompolannya itu terkena serangan jamur embun tepung teman-teman ya. Jamur embun tepung itu ya seperti bedak gitu ya, seperti tepung yang ditabur di sekitaran buah-buah gitu ya, sekitaran perbatangan buah ini gitu ya. Nah itu biasanya karena ketika di pruning gitu ya, tidak dilakukan pencegahan gitu ya. Jadi apa yang harus dilakukan? Sebaiknya setelah pruning itu si pohon anggur ini disemprot fungisida sama insektisida untuk menghindari atau membunuh jamur-jamur yang mungkin menempel di tunas-tunas atau di batang-batang ya sebelum pruning gitu ya. Jadi ketika pruning selesai maka harus dilakukan penyemprotan fungisida dan insektisida. Nah, itu untuk menghindari ketika anggur berbuah, berbunga dan anggur menjadi beri, si berinya itu tidak terkena jamur. Nah, kalau beri terkena jamur, nah biasanya kalau dibiarkan itu yang menyebabkan si buah anggurnya itu bisa menjadi burik dan tidak halus. Ada bercak-bercak di sekitaran kulit buah anggurnya. Nah, itu biasanya karena serangan jamur. Jadi untuk menghindarinya ya harus diantisipasi ketika setelah pruning. Nah, ketika sudah terserang jamur, apa yang harus dilakukan? Ya, yang harus dilakukan adalah lakukan penyemprotan pada buah anggur dengan fungisida, bahkan bisa ditambah dengan insektisida gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana sih kalau misalkan untuk pencegahan anggur ini, apa fungisida dan insektisida yang harus kita gunakan? Nah, kalau saya pribadi sih, saya menggunakan banyak sekali merek memang di pasaran gitu ya. Kalau saya ini baru penyemprotan satu kali gitu ya, satu kali karena memang pertumbuhannya bagus. Jadi saya tidak semprot, saya terus amati. Kalau memang misalkan ada gejala serangan jamur, maka akan saya semprot ulang. Dan kalau misalkan ada keadaan terlihat tidak sehat gitu ya, ini bisa disemprot. Nah, penyemprotan saya menggunakan Amistartop untuk fungisidanya, dan untuk insektisidanya saya menggunakan Abasel ya, Abasel. Nah,
Takaran yang saya gunakan takaran aman ya teman-teman. Saya kadang-kadang menggunakan setengah mililiter per liter air sampai dengan 1 mililiter per liter air gitu ya. Jadi setengah mililiter per liter air sampai dengan 1 mililiter per liter air. Tidak lebih dari itu. Jadi kalau pingin duanya, kalau pingin 1 mililiter berarti 2 mililiter kalau 2 liter ya. Atau kalau pakai ingin setengah mililiter obatnya gitu ya, maka kalau 2 liter menjadi 1 liter gitu ya. Itu bisa dicampur teman-teman antara insektisida dan fungisida dalam satu kemasan semprotan gitu ya. Nah, itu bisa disemprot. Saya biasanya melakukan penyemprotan itu di sore hari ketika si matahari sudah surut gitu ya, sudah tidak menyinari lagi tanaman ini. Nah, untuk apa? Untuk menghindari penguapan dari obat semprot yang saya gunakan gitu ya. Kemudian yang kedua adalah yang harus diantisipasi ketika anggur berbuah itu adalah pecah buah gitu ya. Jadi pecah buah itu harus kita antisipasi dari awal gitu ya. Nah, kita harus tahu penyebabnya, apa yang menyebabkan si buahnya itu bisa pecah gitu ya, bisa pecah. Nah, biasanya yang menyebabkan anggur bisa pecah itu karena kekurangan kalsium. Nah, terus kemudian kekurangan daya tahan. Makanya ketika anggur mulai berbuah, ketika si bunga mulai menjadi beri gitu ya, beri sebesar biji kacang hijau, biasanya saya baru mulai mengaplikasikan kembali pupuk pembuahan, pembesaran buah gitu ya, dan pupuk untuk memperkuat daya tahan buah. Nah, pupuk yang digunakan pupuk standar teman-teman, yaitu MKP, KNO3 putih, dan boroni, karate boroni. Nah, karate boroni itu biasanya diberikan setelah 3 hari pemupukan MKP dan KNO3 putih. Kenapa? Karena untuk menghindari kalau misalkan itu antara fosfor dan kalsium disatukan dalam bentuk pekatan, itu biasanya akan mengkristal. Jadi untuk menghindari itu sih sebenarnya, meskipun ya tidak mengkristal karena sudah dalam bentuk cairan pupuk ya. Tapi ya alangkah baiknya ya untuk menghindari ya lebih baik dipisah kalau saya pribadi gitu ya. Nah, takaran pupuknya saya samakan KNO3 putih. Jadi antara KNO3 putih dan MKP itu saya gunakan sama-sama takarannya 2 gram per liter air gitu ya. Jadi 2 gram per liter air disamakan biar kandungan fosfor dan kaliumnya itu seimbang gitu ya. Ya, tidak jauh berbeda gitu ya, 3 timpang. Nah, sementara untuk boroni, karate boroni gitu ya, yang mengandung kalsium, saya gunakan dengan takaran yang sama. Jadi 2 gram per kadang 2,5 gram gitu ya per liter air ya. Kalium berguna sekali untuk pembesaran buah gitu ya. Jadi memang fokus ketika pembuahan ini fokusnya ke unsur kaliumnya dan kalsium. Nah, kalium itu harus lebih tinggi gitu ya. Kenapa? Karena si kalium itu baik yang terkandung dalam MKP kemudian digabungkan dengan yang terkandung dalam KNO3 putih nanti akan membentuk kalium dengan persentase yang lebih tinggi. Nah, itu berguna untuk meningkatkan daya tahan buah terhadap hama gitu ya, daya tahan buah terhadap jamur gitu ya, dan untuk fokus terhadap pembesaran buah dan mungkin nanti kalau waktunya untuk pematangan buah. Sementara kalsium digunakan untuk meningkatkan daya tahan buah terhadap crack, terhadap pecah buah yang mungkin bisa terjadi. Nah, pecah buah biasanya terjadi karena hujan gitu ya, karena kelebihan air pada media tanam gitu ya, itu bisa juga terjadi. Jadi itu harus diperhatikan. Kalau naungan seperti ini ya saya kira pecah buah kalau diantisipasi ya memang tidak akan terjadi gitu ya. Jadi kita jaga media tanamnya tetap jangan terlalu basah gitu ya, jangan terlalu, tapi lembab gitu ya, lembab. Kemudian buahnya kita pastikan sehat. Nah, dengan cara-cara seperti itu ya insya Allah pohon anggur kita kemudian buahnya akan tumbuh sehat gitu ya,
akan tumbuh sehat dan bisa dipanen secara maksimal. Ya, begitu teman-teman. Ya, mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat terutama untuk para pengangguran pemula. Terima kasih. Salam hijau, salam pengangguran.